gadget lover lagi cari HP di harga 3 juta lebih dikit tapi pengen yang punya future-proof dan punya fitur yang lengkap, bisa jadi Realme Narzo 50 5G ini pilihan terbaik. Apa aja kelebihan dan kekurangan smartphone ini? Langsung aja kita bahas ya. Realme Narzo 50 5G ini belum lama hadir resmi di Indonesia. Sesuai dengan namanya, smartphone ini udah mendukung jaringan 5G karena menggunakan chipset dengan dukungan 5G dari MediaTek, yaitu Dimensity 810. Nah, chipset ini jadi salah satu pilihan yang pas di range harga 3 juta karena selain didukung jaringan 5G, chipset ini punya performa yang bagus dengan daya yang irit karena menggunakan fabrikasi chipset 6 nanometer. Sebelum kita bahas lanjut untuk performanya, yang juga menarik dibahas adalah desainnya. Realme Narzo 50 5G punya desain flat kekinian yang bikin looks dari smartphone ini kelihatan simple dan minimalis. Yang gadget punya ini warnanya hyper blue. Karena desain framenya flat, jadi feels di genggaman kerasa edgy gitu. Ada sudut yang bisa jadi bikin gak nyaman, tapi dari looksnya emang kelihatan oke banget. Ditambah lagi desain warna yang dihadirkan menggunakan pola karbon bergaris dengan posisi yang miring, sehingga desain warnanya kelihatan mewah banget. Keseluruhan bodinya berbahan polikarbonat, jadi smartphone ini cukup ringan, yaitu 190 gram saja. Backbodinya nggak ada lapisan glass, namun bagian layar masih menggunakan desain 2,5D glass display. Jadi smartphone ini cukup tipis dengan ketebalan hanya 8,1 mm saja. Desain kameranya juga kelihatan simple, frame kameranya menggunakan bahan akrilik seperti kaca dengan dua lensa besar dan dual tone flash yang dilengkapi gravimetric AI kamera. Penempatan dan ukuran logo Narzo juga nggak begitu berlebihan, jadi dari looksnya memang kelihatan ganteng banget. Tombol-tombolnya gampang diraih dan fingerprint sensor ditempatkan di samping menyatu dengan tombol powernya. Aksesnya cepet dan jarang gagal. Ganteng di belakang tapi agak kurang kekinian di depan. Desain layarnya masih pakai dewdrop notch dengan ukuran bezel yang masih agak tebal terutama di bagian bawahnya. Ukuran layar 6,6 inch dengan screen ratio 90,7%. Panel layar IPS dengan resolusi Full HD. Layarnya ini juga mendukung refresh rate tinggi 90Hz dan touch sampling rate 180Hz. Dari experience displaynya, meski layarnya IPS tapi kontras rasio dan brightness-nya tinggi. Cukup nyaman buat kamu yang hobi streaming video YouTube atau movie di Netflix. Narzo 50 5G ini juga sudah disupport Wi-Fi L1 HD streaming dan experience multimedianya dimaksimalkan dengan dual stereo speaker yang dilengkapi juga dengan real sound teknologi. Tapi dual stereonya masih kurang balance ya karena menggunakan loudspeaker di bagian bawah dan speakerphone di bagian atas. Di sisi kamera, Realme Narzo 50 5G pakai setup dual kamera untuk kamera utama dengan lensa utama 48 megapiksel f1.79 yang menggunakan kombinasi lensa 6P. Dan lensa keduanya adalah secondary lens 2 megapiksel untuk sensor BUI yang bisa memaksimalkan bokeh dan efek filter warna ketika menggunakan kamera utamanya. Puas banget sih sama hasil-hasil fotonya. Gambarnya kelihatan detail dan saturasi warnanya beneran pop up, terlebih lagi ketika AI diaktifkan. Jarang banget dapetin foto dengan noise ketika kita foto di outdoor. Detail fotonya bagus banget dan gadget juga suka dengan kualitas foto dan tone warna yang stabil di setiap fotonya. Foto potret bokehnya juga masih cukup bagus meski hanya dibantu dengan AI. Dan yang gadget suka, di Realme Narzo 50 5G ini disematkan street mode yang bisa lebih kreatif digunakan untuk capture foto yang artistik. Untuk foto di kondisi malam, fitur AI Scan Enhancement Night sangat membantu meningkatkan pencahayaan di kondisi gelap. Di smartphone ini juga disematkan fitur Night Mode untuk capture dengan multi exposure. Untuk videonya, Realme Narzo 50 5G mendukung Full HD video. Efek beauty dan filter bisa disematkan di mode videonya. Belum ada stabilisasi AIS di kameranya, namun kita bisa capture video lebih stabil dengan memegang kamera menggunakan dua tangan. Yang agak disayangkan, gak ada lensa ultrawide ataupun makro di kamera utamanya. Di depan kamera selfie-nya 8 megapiksel f2.0 dengan kombinasi lensa 5P. Hasil fotonya juga masih kelihatan jelas meskipun detailnya nggak begitu tajam. Foto potretnya juga masih terbilang cukup rapi untuk smartphone di range harga 3 juta. Videonya juga mendukung 1080p di 30 fps.
Filter dan beauty juga bisa diaktifkan di kamera selfie-nya. Nah, kita lanjut bahas performanya nih. Chipset Dimensity 810 5G memang jadi pilihan terbaik di range harga 3 juta. Chipset ini punya octa-core CPU dengan konfigurasi 2 perform core Cortex A76 up to 2,4 GHz dan 6 efisiensi Cortex A55 up to 2 GHz. Di sisi grafis, chipset ini didukung juga dengan GPU Mali G57MC2 yang masih cukup mumpuni untuk kebutuhan medium gaming atau advanced video processing. Untuk maksimalin performanya, dukungan RAM 6GB LPDDR4X dan storage 128GB UFS 2.2. Jika diperlukan, fitur RAM expansion up to 5GB bisa diaktifkan untuk menambah virtual memory. Dan storage-nya masih bisa ditambah menggunakan micro SD card hingga 1TB yang ditempatkan di hybrid slot SIM card-nya. Konfigurasi ini memang ngasih experience yang smooth di Realme Narzo 50 5G. OS Realme UI 3.0 berbasis Android 12 yang digunakan di smartphone ini juga bikin experience lebih maksimal. Emang sih ada beberapa aplikasi bloatware bawaan yang lumayan banyak tapi bisa di-remove sesuai kebutuhan. Dan tampilan iklan saat selesai install aplikasi masih muncul namun gak begitu mengganggu. Fitur-fitur baru mulai hadir di smartphone 3 jutaan seperti Quick Return Bubble, Ultra Game Mode yang lengkap, dan gak ketinggalan fitur NFC juga udah disematkan di smartphone ini. Dari tes benchmark, Realme Narzo 50 5G bisa menembus angka di atas 389.000 dengan AnTuTu. Dan berikut adalah hasil skor benchmark dengan menggunakan PCMark, 3D Mark, dan Geekbench 5. Dari beberapa skor benchmark tadi udah bisa dibuktiin ya kalau smartphone ini memang masih cukup mumpuni untuk main game-game online kompetitif seperti Mobile Legends atau PUBG Mobile. Kita udah coba main game PUBG Mobile di smartphone ini. Setting grafis maksimalnya ada di grafis HD dengan frame rate high atau grafis mode dan balance dengan frame rate ultra. Di setting balance dan frame rate ultra, experience main game memang lancar banget dan tampilan gambarnya kontras dan jelas. Touch sensitivity-nya beneran responsif dan audionya bisa mendeteksi arah tembakan atau step musuh dengan lebih maksimal karena menggunakan dual speaker. Nah, yang agak disayangkan, gyroscope yang ada di smartphone ini sepertinya adalah sensor dengan bantuan software sehingga ketika diaktifkan terasa delay untuk pergerakan giroskopnya. Tapi di luar itu, experience main game beneran nyaman, gak begitu susah buat dapetin chicken dinner karena memang mainnya masih di level rendah. Jadi di awal kita udah mention kalau smartphone ini pakai chipset yang irit daya. Nah, dikombinasikan dengan baterai besar 5000 mAh, Realme Narzo 50 5G ini bisa dipakai cukup lama loh, bahkan bisa sampai 2 hari dengan pemakaian yang ringan. Untuk chargingnya, di paket pembelian kita juga udah dapetin charger dengan dukungan Ultra Dart Charge dengan kapasitas 33 watt. Gak ketinggalan kabel charging, silicone case, SIM ejector, dan kitab-kitabnya masih didapetin di paket pembeliannya. Charging dari 0 sampai 50% cuma butuh waktu sekitar 30 menit dan jika diisi full membutuhkan waktu total hingga 70 menit. Secara keseluruhan memang smartphone ini punya fitur yang lengkap ya. Desain bodinya slim dan minimalis dengan desain flat frame, layar 90Hz dengan kontras dan brightness yang bagus, stereo speaker, chipset yang udah mendukung jaringan 5G, performanya yang kencang dan irit daya, NFC, hasil kamera utama yang bagus, dan udah dilengkapi juga dengan 33 watt Ultra Dart Charge. Beberapa hal yang disayangkan adalah desain layar yang masih pakai dewdrop, ketiadaan lensa ultrawide dan makro, serta kualitas night mode yang bisa lebih ditingkatkan lagi bisa jadi pertimbangan sebelum kalian membeli smartphone ini. Kalau menurut kalian gimana? Apakah smartphone ini cocok dengan budget dan kebutuhan kalian? Yuk, tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Kita diskusi bareng mengenai smartphone ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih bagi tunggu di bawah. Silahkan like dan share videonya jika kalian rasa video ini bermanfaat. Dan di subscribe juga channelnya untuk dapetin update video-video terbaru dari kita. Akhir kata, Mbak Gadget pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.